Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Saya dari kelas C4 Manajemen. Di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Sebagai seorang manusia, kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini sangatlah penting karena kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain dan juga makhluk-makhluk lainnya. Hakikatul insan atau hakikat manusia terbagi atas 5. Yang pertama makhluk, yang kedua mukarramun yang artinya dimuliakan, yang ketiga mukallafun yang artinya yang dibebani, yang keempat mukhayyarun yang artinya bebas memilih, dan yang terakhir yaitu majziyun yang artinya mendapat balasan. Hakikat manusia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat memiliki 2 arti. Yang pertama intisari atau dasar, dan yang kedua yaitu kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Yang pertama yaitu makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas fitrah atau alal fitrah. Adapun fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Adapun manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Selain itu, manusia pun pada dasarnya memiliki kelemahan fisik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebijakannya dengan memudahkan berbagai perintah dan larangan, dan ketika terjadi kesulitan dibolehkan olehnya manusia melakukan sesuatu yang hukum asalnya ada terlarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 28 yang artinya, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Kemudian manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh." Kemudian manusia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fakir atau butuh, berkehendak kepada pemberiannya. Sebagaimana dalam Quran Surah Fatir ayat 15 Allah berfirman yang artinya, "Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji." Kemudian hakikat yang kedua yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk yang lainnya, di antaranya dengan ditiupkan ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan anak-anak Adam karena nafkhur ruhi, telah ditiupkan ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Allah berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 9 yang artinya, "Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur." Kemudian yang kedua yaitu memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk yang Allah anugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 Allah berfirman yang artinya,
Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu ditundukkannya alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena musakharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Kemudian hakikat yang ketiga yaitu dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukhalafun, dibebani tanggung jawab. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang pertama ibadah. Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang berupa lahir maupun batin. Manusia diwajibkan untuk beribadah. Sebagaimana dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kedua yaitu khilafah. Di antara tugas khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Kemudian hakikat yang keempat yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memilih al-iman atau al-kufru? Sebagaimana dalam Quran Surah At-Taghabun ayat 2, Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian hakikat yang kelima yaitu balasan atau pertanggungjawaban. Setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Adapun balasan bagi orang yang beriman dan berbuat kebajikan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa al-jannah atau surga. Sedangkan balasan bagi mereka yang suka ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa an-nar atau neraka. Nah, mungkin sekian video dari saya mengenai pembahasan hakikatul insan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.